kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta tengah bersiap menyambut Raja Salman dan rombongan tamu negara sebanyak 1.500 orang tersebut. Bandara Halim Perdana Kusuma menyiapkan apron selatan sebagai tempat menginap dari 5 pesawat rombongan Kerajaan Arab Saudi. Sementara satu pesawat dengan ukuran lebih besar akan diinapkan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dan satu pesawat lainnya yaitu tipe Hercules akan langsung mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Langsung ke Denpasar, kan kunjungannya itu ke Jakarta dan Denpasar. Jadi ada yang langsung ke Denpasar, tidak singgah ke Halim. Jadi yang 6 itu nanti mampir ke Halim, setelah itu baru ke Denpasar tanggal 4-nya. Selain kesiapan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, kesiapan lain juga dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Nantinya, Komando Operasi Angkatan Udara 1 menyiapkan pangkalan-pangkalan udara di wilayah barat yang akan dilewati rombongan pesawat Kerajaan Arab Saudi tersebut. Kita kan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya terjadi ada gangguan di pesawat akan mendarat di landasan itu, kita harus siap. Jadi pangkalan-pangkalan yang kelewati pesawat Raja Arab ini akan disiapkan. Dari mulai barat, dari mulai Banda Aceh, kemudian di Medan, kemudian Pekanbaru, Palembang, sampai dengan ke Halim. Persiapan lain juga tampak dari kebutuhan spesial sang raja. Salah satunya tangga eskalator khusus yang akan digunakan oleh Raja Salman saat turun dari pesawat. Selain itu, mobil Mercedes S600 pun dikabarkan telah tiba di Pulau Dewata sebagai kendaraan yang akan digunakan oleh para delegasi menikmati keindahan Bali. Selama di Bali, Raja Salman diperkirakan akan menginap di hotel berbintang di kawasan Nusa Dua Bali dengan tarif Rp73 juta. Dikabarkan ada 3 hotel yang akan digunakan oleh rombongan Raja Salman. Hotel-hotel ini memiliki fasilitas pantai privat yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Sementara itu ada 7 pesawat yang akan mengantarkan 1.500 rombongan lawatan Raja Salman. Pesawat ini terdiri dari 6 jenis pesawat mulai dari Boeing hingga Hercules. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu seperti apa profil singkat dari Raja ke-7 di Arab Saudi, Raja Salman? Berikut informasinya. Untuk pertama kalinya Raja Salman datang ke Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1970, Indonesia kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Faisal. Raja Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya, Raja Abdullah. Raja kelahiran 31 Desember 1935 ini merupakan Raja ke-7 di Arab Saudi. Sebelumnya tahun 2012, Raja Salman merupakan putra mahkota setelah kematian saudaranya, Nayef bin Abdul Aziz Al Saud. Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz pada 2 Maret 2017 ke Indonesia menjadi babak baru hubungan bilateral kedua negara. Ini juga merupakan kunjungan balasan untuk Raja Salman yang sebelumnya juga menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada September 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan sambutan kedatangan Raja Salman dengan spesial. Sejumlah kerjasama akan ditekan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman, di antaranya bidang promosi seni dan budaya, kesehatan, promosi Islam modern, serta pertukaran dakwah ulama, peningkatan frekuensi penerbangan antara kedua negara, hingga penanggulangan kejahatan terorisme. Bandara Ngurah Rai, Bali menyiapkan berbagai fasilitas tambahan dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi dan juga rombongan ke Indonesia. Ya, rencananya rombongan Raja Arab Saudi akan berlibur di Bali. Menurut Kepala Humas Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pasar Bali Awaludin, salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi ruang parkir pesawat berukuran besar milik Raja Arab Saudi. Selain itu, Bandara Ngurah Rai juga akan ditutup sementara selama 45 menit sebelum kedatangan rombongan Raja Arab. Menurut Awaludin, rombongan Raja Arab yang akan datang ke Bali untuk berwisata sebanyak 800 orang, mereka akan berada di Bali mulai tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang. Akan di parking ya di arah selatan untuk pesawat pendukung ya itu
pesawat, dan untuk saat ini yang direncanakan pesawat yang mengangkut Raja Arab akan ditempatkan di hotel Den 27. Kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata. Lalu seperti apa arti penting kedatangan Raja Salman dan juga 1.500 anggota delegasinya ke Indonesia? Sudah ada Limun Hanif, pengamat Timur Tengah dari UIN Syarif Hidayatullah yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Limun, selamat malam. Selamat malam, Kania. Selamat malam. Iya, Pak Limun. Terakhir kali seorang Raja Arab Saudi datang ke Indonesia 46 tahun yang lalu. Dan kali ini kita akan kedatangan Raja Salman setelah 46 tahun berlalu. Apa arti penting kedatangan Raja Salman ini? Saya kira ini momentum penting buat baik Saudi Arabia maupun Indonesia untuk kembali menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi, dan tentu saja efeknya bisa saja pada konteks keamanan nasional di negara masing-masing. 46 tahun yang lalu, saya kira konteksnya waktu itu adalah protes terhadap Israel yang mulai menjarah di West Bank, tepi barat, dan juga menduduki Yerusalem. Itu saya kira protes dunia internasional, khususnya dunia Islam saat itu menjadi. Kalau kali ini saya kira pertama-tama gejolak Timur Tengah, yakni bahwa semakin terdesaknya posisi Saudi Arabia dalam konstelasi kawasan, khususnya keterlibatan Iran, akhirnya dilibatkan Iran dalam proses perjanjian perdamaian di Syria, saya kira mendorong Saudi Arabia dan juga negara-negara lain termasuk Mesir untuk terus mencari aliansi baru dengan berbagai Indonesia dinilai berarti sebagai salah satu negara yang punya posisi kuatkah? Saya kira ya, khususnya dalam konteks keinginan menjaga dominasi Sunni dalam kebijakan luar negeri di dunia Islam. Itu penting. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa perang melawan terorisme, saya kira semakin lama akan dijalankan secara lebih sistematik, sinergi antar negara, bahwa terorisme adalah sebuah langkah politik non-state actors yang harus kita akui bahwa negara bangsa Saudi Arabia, lalu kemudian Indonesia, juga termasuk Pakistan, Afghanistan dan seterusnya menjadi semacam punya langkah bersama untuk membangun terorisme. Itulah pada dasarnya adalah jika kita melihat fenomena ini, sebenarnya baik Saudi maupun Indonesia adalah dua negara Islam yang sangat berpengaruh sebenarnya, baik dari segi populasi, kekuatan ekonomi, demokrasinya, dan seterusnya. Di tingkat itulah sebenarnya saya kira efek-efek keamanan nasional di dua negara ini juga sangat penting. Artinya dengan kedatangan Raja Salman ke Indonesia ini juga sedikit banyak mengangkat derajat Indonesia di mata Arab Saudi sebagai salah satu mitra yang bisa diajak beraliansi, begitu ya? Saya kira benar, saya kira konteks itulah. Tapi key atau kunci dari semua itu adalah tentu saja kerjasama ekonomi. Ini penting buat Indonesia semata-mata karena memang kita membutuhkan investor baru dari manapun datangnya untuk mendorong, memboosting ekonomi kita, khususnya penjalanan infrastruktur, menggalakkan pariwisata, lalu kemudian meningkatkan ekspor, impor, baik dalam konteks neraca perdagangan, baik Saudi maupun Indonesia harus semakin balance. Selama ini kita lebih banyak memberikan investasi ke sana, khususnya di bidang-bidang kerjasama kultural dibanding menerima. Disitulah sebenarnya saatnya Indonesia dan Saudi saling mengikat diri dalam konteks perdagangan dan kerjasama ekonomi secara luas, gitu. Dan berimbang. Nah, saat ini kita misalnya saja ya kerjasama ekonomi dalam bidang infrastruktur, pariwisata, ekspor produk halal, kita jauh lebih tertinggal dibanding negara seperti Malaysia maupun Thailand yang mempunyai industri pasca panen yang sangat baik, packaging dan sebagainya. Tapi aspek halal itu Indonesia yang jauh lebih punya otoritatif. Pada tingkat itulah sebenarnya kita semestinya mencari peluang perdagangan dalam konteks ekspor produk halal misalnya, wisata-wisata berbasis syariah atau apa misalnya. Ada 5 nota kesepahaman yang akan ditandatangani saat kedatangan nanti. Di antaranya adalah ada promosi seni dan warisan budaya, pertukaran ahli dan kesehatan haji, dan juga tadi yang dikatakan sebenarnya pemberantasan kejahatan internasional dan juga terorisme, begitu. Apa yang bisa diberikan Arab Saudi juga kepada Indonesia untuk menanggulangi terorisme di Indonesia yang saat ini juga kita lihat
makin marah? Saya kira pemerintah Jokowi dan JK mempunyai strategi yang relatif jangka panjang untuk mendorong penyelesaian secara sistematis gitu, bagaimana kita menghindari terorisme. Pertama-tama dia tentu saja penindakan secara langsung melalui Densus, pencegahan melalui BNPT, tetapi juga pemerintahan Jokowi mempunyai strategi lewat pendidikan. Kita tahu persis saat ini Jokowi memproklamirkan untuk mendirikan semacam Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan menjadi pusat peradaban. Menjadi pusat peradaban dan kira-kira diseminasi moderat Islam. Pada tingkat itulah sebenarnya Saudi bisa berpartisipasi beraspek mana dia bisa misalnya melakukan semacam kerjasama kultural pada tingkat ini, entah penyusunan kurikulumnya, lalu kemudian penyamaan visi mengenai Islam moderat, mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih sistematis tentang anti terorisme dan seterusnya. Nah, entah mungkin juga fisiknya ya, gedung dan sebagainya yang saya kira pemerintah Jokowi harus ada orang yang membisikkan itu pada Raja Salman. Nah, harapan saya adalah Kemenlu misalnya bisa berpartisipasi lewat itu dengan harapan UII, Universitas Islam Internasional di masa depan menjadi pusat bersama untuk menggalang katakanlah diseminasi nilai-nilai di masa depan, visi mengenai apa sih peran agama dalam politik. Saat ini tidak bisa kita hindari itu terjadi karena berbagai cleavage di dunia internasional terpisah dalam hal sekularisme dan agama. Nah, penyelesaian itulah yang sebenarnya saya kira bisa dicari solusinya melalui kajian-kajian yang lebih strategis mengenai Islam dan politik dan demokrasi. Melalui pusat yang akan dibangun di Indonesia. Di Indonesia, jadi harapan saya begitu. Ya. Dengan kunjungan Raja Salman ini, apakah ini akan menandai era baru dalam hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi? Saya kira penting. Arah ke sana belum bisa terlihat, tapi setidaknya begini. Loncatan batu pertama yang saat ini dibawa oleh Raja Salman dan rombongannya adalah keinginan untuk mendorong kerjasama ekonomi. Dia membawa investor, lalu kemudian bisnismen dan juga keluarga yang juga mendominasi bisnis. Misalnya kerjasama yang sudah ditandatangani, kerjasama eksplorasi minyak di kilang minyak di Cilacap, nilainya 95 triliun. Kalau tidak salah sekitar itu. Sebuah langkah investasi yang saya kira untuk ukuran negara yang sudah tidak mengunjungi Indonesia sekian lama itu besar, sebuah lompatan kerjasama. Nah, nilai strategisnya bagi pemerintahan Jokowi adalah bahwa ini juga menghasilkan nilai positif image mengenai bahwa saat ini pemerintah Jokowi JK didominasi oleh investor yang selalu saja dituduhkan pada misalnya saja bisnismen RRC Cina. Nah, itu penting untuk memberi ada perimbangan begitu ya? Perimbangan dalam hal dominasi ekonomi. Nah, suatu yang saya kira positif buat kerjasama antar negara di masa depan. Iya, tapi untuk di kawasan Asia Pasifik sendiri atau khususnya di ASEAN ini, adakah negara-negara lain begitu yang juga menjadi incaran gitu? Arab Saudi sebagai salah satu mitra dagang ya. Artinya apakah posisi Indonesia memang yang paling penting untuk di kawasan Asia Pasifik saat ini di mata Arab Saudi? Di mata Arab Saudi untuk ukuran investasi bisnis sekuritas atau bisnis investasi, saya kira dia sudah menjalin kerjasama antara misalnya saja Malaysia dan Singapura. Mungkin karena kepercayaan mereka terhadap kokohnya institusi ekonomi yang mereka menjadi semacam menaruh percayaan ya terhadap dua negara ini. Karena itu Indonesia untuk ukuran Asia Tenggara kerjasama dengan Saudi relatif terlambat. Saya tidak tahu kenapa, tapi dugaan saya memang berbagai peluang selama ini tidak diupayakan untuk bisa dicari bagaimana kerjasama ekonomi ini terjadi. Nah, tetapi yang sekarang ini dengan berbagai gejolak Timur Tengah yang terjadi, persaingan kawasan antara Iran dan Saudi di Timur Tengah, lalu kemudian perang melawan terorisme dan seterusnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memang bukan saja incaran, tapi mungkin alternatif yang dia harus dekati karena memang mempunyai visi yang sama mengenai berbagai masalah keamanan nasional tadi itu. Di situ sebenarnya investasi, keamanan nasional dan
keinginan untuk membangun semacam Islam moderat di dunia internasional semakin. Kalau masalah haji bagaimana Pak? Kira-kira apakah dengan kedatangannya juga Indonesia bisa mendapatkan kuota lagi? Karena harapannya adalah pertemuan ini salah satunya mengenai kuota haji juga penambahannya. Kalau tambahan haji kan sudah dijanjikan akan menambah sekitar 50.000 atau 200.000. Saya kira suatu yang positif. Tapi dari semua hal yang menjadi persoalan haji tidak bisa semata-mata diserahkan pada Saudi Arabia, karena hanya di Indonesia nilai tunggu haji itu, nilai antrian haji itu begitu tinggi dibanding tempat lain. Saya tidak tahu, tapi tampaknya mungkin sistem keuangan kita, perbankan kita, lalu kemudian yang memberi dana talangan haji kalau tidak salah itu menjadikan orang dengan sangat mudah mendaftarkan haji dan lalu kemudian menambah antrian, dan itu disitulah sebenarnya kebijakan domestik mengenai haji juga harus dibenahi supaya ini tidak merepotkan Saudi terus. Juga semakin berkurang. Mudah-mudahan haji juga terus menjadi bagian agenda yang dibicarakan. Pak Limun, satu pertanyaan terakhir saja. Ini 1.500 delegasi itu angka yang wajar, Pak? Memang biasanya delegasinya selalu dalam jumlah besar seperti itu? Begini, untuk ukuran kunjungan diplomatik memang itu sangat besar. Tapi untuk niat keinginan semacam promosi investasi yang dibawa ini kan tidak hanya pejabat dan sebagainya, tapi juga investor, ahli geologi, ahli dan semuanya. Saya kira itu ukuran yang masalahnya adalah bahwa dalam protap Saudi itu mengandaikan pengawalan keamanan yang sangat ketat, bahkan mungkin melebihi Amerika Serikat maupun tapi sebagai tuan rumah kita sudah siap untuk menerima kedatangan mereka berapapun jumlahnya. Baik, terima kasih Pak Limun telah bergabung bersama kami di Prime Time.